Mau softwarenya sebagus apapun, kalau kalian nggak bisa mikir. Coba aja kalian lihat si Hans Zimmer atau si Janggi XL, itu tracksnya bisa sampai 20.000. Bayangin aja tuh, gimana caranya lu bisa manage 20.000 tracks itu. Hello Daun Netizen, kembali lagi bersama gua Fernando Faustino. Kita belum tahu nih nama segmennya apa. Jadi kalau kalian punya ide nama segmen, boleh komen aja di bawah ya. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas apa aja yang kita butuhkan untuk mulai produksi musik. Untuk memulai produksi musik, kita cuma butuh 3 hal yang sangat penting. Yang pertama pastinya hardware. Kedua, software yang digunakan. Dan ketiga, ya betul, rambut. Ya, ngelawak lu. Elah. Dan ketiga, kita butuh brandware. Untuk hardware, jelas kita butuh yang namanya PC atau laptop bebas yang kalian punya saat ini. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah sound card. Sound card ini mengkonversi sinyal analog dari instrumen kita jadi sinyal data yang masuk ke PC sama laptop kita gitu. Yang tidak kalah penting, kita butuh instrumen. Instrumen ini entah itu gitar atau piano yang ada di rumah kalian, tapi bisa juga untuk produksi-produksi kayak kita sekarang, kita pakainya MIDI controller. Bentuknya kayak keyboard piano gitu, tapi mengeluarkan sinyal MIDI. Selanjutnya kalian butuh entah itu speaker atau headphone. Mau itu headset kecil juga bisa. Yang penting gunanya untuk mendengarkan dan kalian jadi bisa mendengar. Betul dong. Oke, untuk masalah software, gue akan serahin ke temen gue lagi, Rendra, karena dia lebih ahli ya. Oke, balik lagi sama gua Rendra. Nah, software sendiri di produksi musik digital ada banyak banget pilihannya ya. Yang jelas kita harus punya satu DAW namanya. DAW itu Digital Audio Workstation. Nah, fungsi si DAW ini dia bakal jadi kayak kanvas kita buat ngegambar musik. Nah, sebelum kalian nentuin kalian mau pakai DAW apa, baiknya kalian pikirin dulu nih. Kalian mau fokus buat produksi apa dulu? Kalian mau bikin cover yang formatnya band kah? Atau kalian mau bikin film scoring? Itu kalian harus cocokin kebutuhan kalian sama DAW kalian. Kalau di sini gue pakai Cubase karena mostly gue ngerjainnya film scoring dan gue sangat butuh fitur-fitur yang ada di Cubase yang nggak ada di DAW lain. Ada yang suka Logic Pro X juga karena dia praktis, soundbanknya itu bagus ya, nggak usah download segala macam, itu udah bawaannya udah bagus banget. Atau ada Ableton, dia buat live bener-bener enak, seamless banget. Ada juga Pro Tools, dia sering banget digunain di industri terutama audio post ya. Jadi buat mixing, mastering di film itu mereka kebanyakan pakainya Pro Tools. Nah, tadi kan salah satu fungsinya sound card itu buat mengkonversi data analog ke digital. Tapi banyak juga fungsi lainnya. Contohnya, biar audionya tuh nggak delay. Mungkin kalian pernah coba kayak nyolokin gitar langsung ke PC, itu ada delaynya kan. Nah, dengan si sound card ini, dia tuh bisa ngurangin delay itu bahkan sampai hampir real time ya. Pastinya kalau semakin bagus juga, processingnya makin kenceng, makin bisa ngeload project yang gede juga dengan ratusan atau ribuan track ya. Nah, sebenarnya dengan kecanggihan yang ada di zaman sekarang ini, kita tuh bisa ngetek semua instrumen cuma pakai si MIDI controller ini doang. Jadi walaupun kalian denger kayak satu orkestra full gitu, nggak mesti semuanya di-tag, tapi kita bisa simulasiin itu dengan satu device ini doang sekarang. Nah, ini contohnya gue langsung coba aja ya. Di sini kita perlu yang namanya plugins pasti. Jadi nggak semua DAW itu punya sound bawaan yang bagus. Atau bahkan ada yang cuma ya udah DAW doang gitu, nggak ada isinya. Nah, plugins yang ada di dalam software audio ini biasanya kita bisa kategorin jadi dua. Yang satu itu VST instrumen, yang satu buat fungsi audio processing kayak EQ, reverb dan lain-lain. Nanti gua jelasin lagi lebih dalam. Nah, di sini gua punya beberapa VST instrumen orkestra. Gua bukanya di sini pakai third party juga. Jadi plugin dalam plugin lagi tuh. Jadi gua butuh namanya kontak dulu ini third partinya, baru gua masukin nih beberapa VST. Ya kalian nanti bisa cari-cari sendiri. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi ada banyak banget instrumen ya. Ini gua contohnya aja kayak ada instrumen orkestra, instrumen French horn ini namanya. Salah satunya itu, atau kita juga bisa mainin jadi strings.
Nah, jadi kita bisa bikin musik yang banyak banget instrumennya itu cukup dengan MIDI controller ini aja. Nah, biar nggak kedengeran kayak MIDI banget atau digital banget, sebenarnya kalian bisa belajar yang namanya MIDI programming ya. Yang jelas kalau programming kalian bagus, pasti sound yang dihasilkan juga lebih realistis. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat tentang plugins instrumen yang ada di DAW. Sekarang ada yang namanya plugins audio. Kalian pernah denger kan kayak, wah ini low-nya kebanyakan, atau mid-nya kurang, atau high-nya kegedean jadi sakit banget di kuping. Nah, itu kalian bisa pakai yang namanya equalizer sebenarnya. Jadi ya intinya dia bisa shaping frekuensinya tuh mau kayak gimana. Apa yang mau di-cut, apa yang mau di-boost, apa yang mau di-highlight itu bisa pakai ini. Sebenarnya masih banyak lagi plugins audio kayak kompresor. Nah, bedanya sama plugin instrumen tadi, nggak semua DAW tadi kan punya instrumen orkestra atau apa. Tapi kalau EQ, kompresor, dan plugins audio yang basic itu pasti ada. Jadi balik lagi terserah kalian mau pakai merek apapun itu dari DAW, plugins, dan lain-lain. Yang jelas kalian harus punya 3 itu tuh. DAW-nya wajib punya, plugins instrumen wajib punya juga, sama plugins audio processing juga wajib punya. Nah, dari tadi kan gua sering banget mention instrumen orkestra tuh. Sebenarnya nggak ada yang salah kalian mau belajar music production atau film scoring dari manapun, tapi menurut gua tetap base-nya itu harus orkestra. Kenapa orkestra? Karena orkestra itu punya palet warna yang paling lengkap dari semua format. Walaupun sekarang synthesizer atau musik-musik digital lain udah bisa ngegantiin juga. Ya emang di zaman digital serba praktis kayak sekarang, kita bisa bilang lah semua orang bisa bikin musik. Tapi kalian juga harus belajar nih pelan-pelan, at least tahu teorinya, tahu tentang orkestrasi. Karena menurut gue itu penting banget, apalagi kalau kalian udah pengen banget buat jadi film composer. Itu sangat dibutuhkan ilmu orkestrasi sama aransemen dan komposisi pastinya ya. Terus banyak yang bilang nih, kan kita main digital kayak gini, kita nggak baca not balok. Kalau kalian nggak bisa baca not balok, mungkin ya kalian pasti bingung lihat piano roll kayak gini nih. Ini tuh kayak visualisasi dari not balok aja. Ya kalian bisa asal aja bikin musik kayak yang penting enak kayak gitu kan. Tapi menurut gua tanpa tahu teori dasarnya, tanpa tahu orkestrasi, kalian pasti bakal bingung nih nge-breakdownnya. Karena kalau udah ngomongin project yang lebih gede atau bahkan layar lebar, coba aja kalian lihat tracks-nya si Hans Zimmer atau si Janggi XL. Itu tracks-nya bisa sampai 20.000. Bayangin aja tuh gimana caranya lu bisa manage 20.000 tracks itu. Nah itu kalau kalian nggak punya dasar yang baik, pasti bakal kesulitan juga buat manage itu semua. Nah kalau kalian masih bingung, tanya aja langsung di kolom komentar. Siapa tahu nanti gue bisa jelasin di video selanjutnya. Itu dia hal-hal yang dibutuhin untuk produksi musik. Mau gearnya apa aja, mau softwarenya apa aja, itu semua cuman tools. Yang paling penting itu dari 3 hal yang gue sebutin tadi itu yang paling terakhir, yaitu brainware. Mau alatnya semahal apapun, mau softwarenya sebagus apapun, kalau kalian nggak bisa mikir, percuma. Jadi terus belajar. Kalau kalian punya pertanyaan seputar musik dan audio production, silahkan komen di bawah. Nama gue Fernando Faustino. Thanks for watching and always out of the box.